Oke, kali ini kita akan mereview iPhone 13 reguler, iPhone yang dibeli dengan harga 3-4 jutaan di marketplace. Langsung saja, apa saja kekurangan dari iPhone 13 reguler ini? Mulai dari segi tampilan, karena ini kita belinya bukan unit baru, maka tampilannya ini seperti ini. Mungkin dilihat dari sekilas tidak ada bedanya dengan yang resmi Indonesia, baik itu iBook atau lainnya. Tapi di sini setelah kita lihat-lihat, tampilan ini agak berbeda dengan tampilan yang versi resmi iBook ataupun yang senasib dengannya, karena ini bisa jadi backdoornya atau semua bagian yang ini pernah diganti, makanya kelihatan mulus di bagian sisi-sisinya tanpa ada lecet. Biasanya kalau kita beli yang ori dan bekas iBook itu ada lecet, ada baret-baret, tapi jarak-jarak ini mungkin itu adalah salah satu poin yang perlu diperhatikan untuk teman-teman kalau ingin membeli di marketplace. Kemudian bagian kedua, dari segi baterainya, biasanya baterainya itu pernah diganti. Kalau tidak diganti ya baterainya itu disuntik, jadinya kelihatan 100 BH nya itu kelihatan 100%, tapi nyatanya tidak demikian. Ini adalah poin yang kedua yang perlu diingat buat teman-teman yang ingin upgrade HP beli di marketplace. Tapi kalau beli baru di iBook mungkin ya saya sarankan, tapi perlu hati-hati juga. Usahain ada ada proteksi, baik dari asuransi atau apa itu. Kemudian lanjut ke bagian yang kedua, di bagian layarnya ini setelah kita bandingkan, saya temukan ada beda ditemukan perbedaan di bagian kecerahan. Yang resmi itu biasanya lebih cerah di bagian brightness-nya ini, tapi kalau yang ini bisa jadi pernah diganti. Kalau diganti, tapi dari bagian sisi-sisinya ini incinya agak mirip dengan yang versi resmi iBook. Cuma di bagian brightness, bahkan bisa jadi kalian dapatkan itu yang LCD-nya itu lebih parah daripada LCD yang ini. Dia itu dagunya malah lebih besar. Tapi kalau di sini ya persisi lah, bisa kita bilang persisi. Ini oke. Untuk ke bagian yang ketiga, bagian yang lain yang perlu diperhatikan itu di bagian kamera. Nah, biasanya ini adalah poin yang perlu teman-teman perhatikan, karena bisa jadi kameranya itu beda, karena kita nggak bisa cek langsung. Tapi ini untungnya ya masih tergolong oke lah, jernih. Kalau masalah diganti atau tidaknya saya di sini tidak tahu ya. Tapi untuk selebihnya oke. Untuk
pemakaian 2026 mendatang ini. Dan perlu dilihat juga di bagian email. Gara-gara ini kita beli di marketplace, agak jarang yang menyediakan email permanen. Biasanya itu berbayar atau terbatas gitu. Tapi kalau iBox itu ya saking harganya juga naik mahal, maka ya disarankan untuk beli beli pendamping atau dijadikan sebagai second hand gitu. Itukah namanya itu kan. Nah, seperti ini dia tampilannya ya, dari ukurannya rasanya sama-sama aja gitu. Bisa dibandingkan dengan iPhone 13 yang dibeli dari iBox.